Cek, cek, cek. Oke, baik. Sebelum saya membuka sesi skorsingnya, mungkin saya tanya terlebih dahulu kepada panitia, apakah kuota forum sudah terpenuhi? Oke, silakan. Izin pimpinan, saya Timothy Jeremia dari Matematika 2024. Izin menyampaikan jika kuota forum belum terpenuhi. Oke, baik. Karena kuota forum belum terpenuhi, maka skorsing akan saya lebihkan hingga 2 kali 5 menit. Mungkin bisa ditampilkan dulu untuk timernya. Oke, untuk 5 menit pertama saya akan mulai dari sekarang. Oke, baik. Karena 5 menit pertama setelah habis, mungkin saya tanyakan dulu kepada panitia apakah kuota forum sudah terpenuhi. Iya, silakan. Izin pimpinan, saya Anugrah Pamungkas dari Statistika Angkatan 2024 ingin menginformasikan bahwa kuota forum belum terpenuhi. Oke, baik. Karena kuota forum belum terpenuhi, maka akan saya lanjutkan untuk perpanjangan skorsing 5 menit dimulai dari sekarang. Mungkin bisa oke. Oke, baik, cek. Karena 2 kali 5 menit skorsing sudah saya mulai dan merujuk pada ADART, mungkin saya buka terlebih dahulu menurut tata tertib. Mungkin saya buka terlebih dahulu untuk skorsing pada kemarin. Oke, skorsing saya buka. Baik, mengacu pada tata tertib, mungkin saya tanya terlebih dahulu kepada forum apakah rapat pleno dapat dilanjutkan atau mau dipending terlebih dahulu. Oke, saya persilakan. Izin pimpinan, merujuk pada tata tertib, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Oke, baik. Karena dari forum ingin melanjutkan sidang pleno, oke, baik. Apakah ada opsi lain dari forum? Oke, baik. Mungkin saya izin bertanya dulu kepada forum. Ini kan targetnya sudah disepakati di pra pleno kemarin. Apakah ini perlu disepakati lagi atau bagaimana ya? Gak usah, berarti langsung aja ya. Oke, baik. Mungkin karena mengaju pada tahap tertib di pra pleno, mungkin kita lanjutkan dulu untuk sesi dari LPJ dan pembahasan LPJ dan LP dari Masta.
Sebelumnya mohon maaf karena kemarin sedikit lewat untuk penyampaian saran dan pertanyaan untuk keseluruhan dari LPJ Himasta. Mungkin saya tanyakan terlebih dahulu pada pagi hari ini, apakah dari teman-teman forum ada yang ingin memberikan pertanyaan dan saran terkait keseluruhan dari LPJ Himasta? Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya tanyakan dulu kepada forum untuk estimasi waktu dari pembahasan dan pembahasan dari LPJ serta ARK akan dimaksimalkan hingga pukul berapa? Baik, kepada Saudara Timothy. Izin pimpinan untuk estimasi waktu pembahasan diestimasikan hingga pukul dimaksimalkan hingga pukul 8.45. Oke, baik. Saya tanyakan lagi kepada forum, apakah ada opsi lagi? Baik, karena tidak ada opsi lagi, apakah opsi 1 dicukupkan? Oke, opsi 1 dari Saudara Timothy untuk pembahasan dari LPJ dan ARK dari Himasta akan dimaksimalkan hingga pukul 8.45 WITA. Apakah disepakati? Opsi 1 disepakati. Baik, melanjutkan sebelumnya mungkin saya tanyakan dulu untuk pembahasan LPJ secara keseluruhan, apakah dari forum ada yang ingin ditanyakan atau diberi saran? Saya tunggu hingga pukul 8:18. Cek. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:18 dan tidak ada yang ingin memberi saran dan pertanyaan, mungkin saya membacakan dulu untuk saran dari Saudara Ciko. Mungkin untuk garis besarnya bisa dikurangi saja proker yang berulang kali dan sifatnya pelatihan saja. Lebih baiknya ada keberlanjutan, jadi ada output yang dihasilkan, serta mengurangi quantity dan coba ditingkatkan pada kualitas, karena dari tahun ke tahun program masa selalu terbanyak. Mungkin sekian saja untuk saran dari Bang Ciko, dan karena tidak ada yang bertanya secara keseluruhan dari draft LPJ Himasta, mungkin akan saya lanjutkan untuk pembahasan dan pembacaan LRK. Oke, baik, karena kesepakatan kemarin untuk pembacaan LRK akan dibaca masing-masing selama 1 kali 10 menit, kemudian dibahas per draft. Mungkin kepada panitia saya tampilkan dulu untuk stopwatch.
Oke, mungkin pembacaan dari LRK akan saya mulai dari sekarang. Oke, baik, karena estimasi waktu telah usai, mungkin saya lanjutkan untuk pembahasan dari LRK dari Himasta. Mungkin saya tanyakan kepada forum apakah ada yang ingin bertanya mengenai LRK dari Himasta. Saya tunggu hingga pukul 8:31. Ya, kepada Kak Nur, saya persilakan. Balik. Pertanyaan saya cuma satu. Terkait pengeluaran di bulan September, kan di situ ada perbaikan kunci ruang sekretariat. Berdasarkan LRK antara Himasta, Gramatika dan HMJ, kalau HMJ sama Gramatika sama-sama ada gembok sama kunci dan nominalnya sama. Tapi kenapa di Himasta hanya perbaikan kunci ruang sekretariat? Soalnya di situ nominalnya 14.500. Kalau saya lihat LRK-nya HMJ 14.500 itu untuk gembok. Begitu pula dengan Gramatika. Dan kalau untuk perbaikan kunci itu benar-benar perbaikan kuncinya itu seperti apa? Tukangnya kah itu atau beli gemboknya kah atau duplikat? Karena kalau duplikat nggak mungkin, karena duplikat itu 25.000 berdasarkan LRK, HMJ dan Gama. Nah itu gimana? Yes. Jadi Kak, untuk perbaikan kunci ruang sekretariat itu maksudnya sama kayak di Gramatika dan HMJ, apa namanya, kunci dan gemboknya Kak. Tapi kenapa nominalnya paling rendah di Himasta? Soalnya kalau di HMJ kan gembok dan kunci, Gramatika juga gembok dan kunci. Nah ini dari segi redaksinya juga cuman perbaikan kunci ruang sekretariat. Jadi saya cukup bingung. Kan kemarin di HMJ sempat dibilang kalau itu sudah hasil pembagian antara ketiga, 25 Pro dan HMJ. Sedangkan di sini ya redaksinya seperti itu. Jadi Kak, 14.500 itu hanya kunci dan gembok, karena untuk duplikat itu kan dikembalikan ke Himapro masing-masing. Jadi yang 14.500 itu yang saya serahkan ke HMJ. Gitu. Kalau terjawab Kak Nur. Terus Kak, saya izin menambahin dan menjelaskan. Jadi untuk 14.500 ini seharusnya dari Gama, HMJ, dan Himasa itu jumlahnya sama. Jadi ini tuh mungkin untuk redaksinya berbeda, namun perbaikan kunci ruang sekretariat itu maksudnya jadi untuk gembok plus masing-masing Himapro itu dapat satu kunci. Itu sedikit koreksi tadi mungkin Kairila terlupa, jadi itu masing-masing Himapro dapat satu kunci Kak. Jadi mungkin ini redaksinya aja yang memang berbeda, tapi kalau dari uang itu sama dari antara ketiga Hima.
Kan kalau gembok satu Kak, tapi kuncinya itu ada 3. Jadi satu HMJ, satu HIMA, satu gamma. Terus itu sudah termasuk uang duplikat? Belum Kak. Jadi kalau duplikatnya nanti itu ada berbeda, kami ada duplikat 2 kunci lagi. Nggak masuk itu? Enggak, karena itu kan cuma 14.500. Untuk uang duplikatnya pakai kas inti Kak? Jadi nggak masuk di LRK-nya Himasta, maksudnya LRK keuangan Himasta. Oke, makasih. Sama-sama Kak Nur. Oke, baik, terima kasih Kak Nur atas pertanyaannya. Mungkin kepada kakak abang atau teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kepada Kak Afif. Oke, terima kasih pimpinan. Saya Atul dari FPP. Kalau dari saya nggak banyak pertanyaannya. Saya cuma mau perbaikan aja, perbaikan dan saran. Tadi kalau dilihat di share screen itu, tolong diperbesar panitia yang di bagian pembelian inventaris MIK itu kalau misalkan bisa menggunakan bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya pakai bahasa Indonesia saja. Terus kemudian yang di atas itu statistik itu harusnya di italic. Jadi kalau memang benar dia menggunakan bahasa Inggris, tolong di italic. Kemudian langsung scroll saja ke LRK Sosmas. Ya, di atas, di H5 galang dana, diperbesar panitia. Oke, untuk pengeluarannya, ini kan kalian itu kan kalian ada 4 kolom ya, yang di pengeluaran tadi, tolong di scroll. Pengeluaran H5 galang dana, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini kan sebenarnya ada 3 kolom ya, tapi kan kalian merek G gitu kan, jadi 1 kolom. Alangkah lebih baiknya itu dirincikan. Donatur itu apa? Jadi bisa kalian tulis ulang rincian yang di bawah itu di atas, karena itu beda kegiatan, beda konteks galang dananya, jadi lebih baik dipisah saja. Kemudian untuk yang di bawah, yang di bagian pengeluaran itu nomornya semuanya kalau diperhatikan 1, harusnya 1, 2, 3 ya teman-teman. Terus untuk yang di bagian pengeluaran itu kalau lebih baiknya diberikan tanggal pelaksanaannya, di situ tidak ada. Dan untuk kolom banyaknya itu nggak perlu, karena ya nggak perlu untuk apa? Kan berbeda ya sama kayak pengeluaran di program kerja lain, karena memang beli barang kan ya. Sedangkan di sini kan konteksnya galang dana, nggak ada barang yang untuk diberikan gitu kan. Jadi lebih baik dihapus saja. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Kak Atul atas saran dan tanggapannya. Mungkin kepada kakak abang, ya kepada Kak Niswa saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niswa dari FPP. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ini di LRK yang laporan per bulan, tahunnya itu tahun 2024 ya. Jadi harusnya 2025. Sepertinya kemarin pas di PH saya terlewat, saya hanya ngelihat totalnya aja, nggak perhatikan di atasnya. Kalau tahunnya masih 2024 itu nanti bisa diganti ya. Terus juga di H5 galang dana tahunnya November 2026. Kalau masih mau lanjut 1 periode ke depan. Iya, nggak apa-apa.
Nanti bisa diganti ya yang tahunnya salah-salah. Oke. Terus ini saya juga ada saran. Itu kan di laporan per bulan, itu kan ada yang beberapa tanda strip ya. Itu masih nggak konsisten. Ada beberapa yang rata kiri dan ada juga yang rata kanan. Jadi bisa dikonsistenkan mau di rata kanan atau rata kiri ya. Ada beberapa di atas. Terus juga di beberapa bidang itu kan ada beberapa konsumsi pemateri ataupun konsumsi peserta. Nah, di beberapa proker itu ada yang mencantumkan jumlahnya kayak misalnya konsumsi pemateri satu box, ada yang banyaknya itu nggak diisi gitu, dikosongkan. Jadi mungkin saran saya baiknya dikonsistenkan aja, kalau memang mau dimasukkan jumlah konsumsinya dimasukkan aja kayak gitu, tapi hanya saran. Terus juga mau nanya dulu ke Kak Lila, uang kas ini dari Kak Lila ada ngasih deadline nggak buat pembayarannya? Untuk deadline itu saya pertama tanyakan dulu ke anggotanya mau sampai kapan maksudnya. Tapi kalau misalnya menurut saya itu terlalu jauh, saya kasih apa bahasanya? Jadi intinya Kak, misalnya dia mau membayar sampai Januari, nah itu kan terlalu jauh Kak. Nah itu saya kayak sarankan untuk bayarnya tuh seenggaknya 2 minggu di bulan Desember awal, paling lambat banget kayak gitu. Jadi misalnya kayak gitu Kak. Atau kalau memang dari mereka mengajukan kayak satu minggu setelah mubas atau awal bulan Desember, itu saya nggak saya kasih deadline gitu, karena memang dari mereka tidak terlalu jauh. Apa terjawab Kak? Oke, terjawab. Sampai kita Januari? Enggak, maksudnya masalahnya aja Kak. Ada satu orang yang nggak bisa dihubungi sama sekali kan, dan takutnya nanti kalau tiba-tiba dia minta sampai Januari, saya kayak gitu. Oke. Untuk sejauh ini rata-rata itu di akhir batu di awal bulan Desember Kak, karena tanggal mudah kan. Oke, di awal bulan Desember. Tapi uang kas ini masuk ke laporan per bulan? Laporan per bulan. Laporan keuangan kalian? Oh, masuk Kak. Ya, nah berarti kalau masuk seharusnya sebelum revisian habis mubes ini dikasih ke kami, seharusnya kan udah lunas semua. Ya, karena kan masuk kan ke laporan per bulan tuh. Gak mungkin kan kalian ngasihkan ke kami tuh masih ada yang kosong. Nah, jadi mungkin saran saya bisa dikasihkan ke teman-teman yang belum bayar. Saya sudah ngecek namanya beberapa ya, tapi nggak mungkin saya sebutkan kan sekarang. Kalau saya sebutkan, itu bisa sana yang benar-benar kosong sama sekali satu periode, kalian ngapain aja? Ada yang cuma bayar 2.000 satu periode, ada yang kosong itu parah. Untungnya ya nggak ada angkatan 22, awas saja. Oke, jadi mungkin nanti bisa dikasihkan deadline aja ke teman-teman pengurus yang lain. Jadi kalau bisa sebelum revisian LPJR kalian dikasihkan ke kami kan, setelah nanti pandangan umum entah hapus berapa, kalau bisa itu segera dilunaskan. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih ya Lila. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Oke, baik, terima kasih Kak Niswa atas tanggapan dan sarannya. Mungkin kepada kakak abang ataupun teman-teman forum lain yang ingin bertanya kepada Kak Himasa, saya persilahkan. Saya tunggu pada pukul 8:45. Kepada Kak Aju, saya persilahkan. Ya, oke. Ya, oke. Kan dari Kalira sendiri kan kalau MRK ini biasanya dibantu sama bendahara bidang ya, maksudnya laporannya dari bendahara bidang gitu kan, diterima dari bendahara bidang sama juga kayak bus. Nah, sejauh ini koordinasi dengan bendahara bidang tuh ada kesulitan kah, atau misalnya mohon maaf ya, adakah bendahara bidang yang kayak hilang atau susah dihubungi, atau
mungkin mengerjakan laporannya tidak terlalu bagus gitu, yang menyulitkan Kak Dila dalam menyusun laporan keuangan. Untuk koordinasinya aman aja Kak, karena bendahara bidangnya kan juga seangkatan sama saya, jadi nggak bisa online dan offline. Tapi kalau online memang ada yang slow respon, menjawab. Maksudnya kalau misalnya diminta laporan memang ada yang slow respon, kirimkan online-nya, tapi masih sesuai deadline Kak. Kecuali ada bulan tertentu yang mereka baru menyelesaikan proker di akhir bulan banget, nah itu biasanya memang laporannya bakal ke delay lumayan lama. Maksudnya lumayan lama tuh bisa lewat dari tanggal 7 Kak. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin bendahara bidang di sini masing-masing bidang ada semua nggak ya? Kalau mulai dari mana ya? Kerohanian? Belum ada Kak untuk kerohanian. Kalau izin ibadah Pak. Oh, izin ibadah. Oke. Bendahara KPSDM? Ada nggak? Ada. Lanjut bendahara keilmuan? Oh, sakit, oke. Bendahara Kominfo? Ya, oke, sama terakhir bendahara Sosmas? Oh, ya, sudah, oke. Sebenarnya saya mau nanyakan ke bendahara KPSDM dulu. Coba tolong di-scroll laporan perincian keuangannya ke korelasi 1. Temu? Ya, oke, diperbesar dulu. Bendahara bidang KPSDM itu mana tadi ya? Oke, itu di rinciannya kan si Jiro. Maksudnya saya agak nggak ngerti kenapa si Jiro yang harganya sama 20.000 sampai dibikin jadi rincian 3 biji gitu. Kalau yang satunya itu nggak apa-apa lah, karena beda harga kan, siapa tahu memang beda tempat, beda nota gitu atau segala macam. Tapi kalau si Jiro yang satu dus terus harganya persis sama 20.000 itu kenapa harus dirincikan sampai kayak gitu ya? Izin menjawab Kak. Jadi kemarin kan kalau buat LRKKB per bulan ada menyantumkan nota. Jadi itu notanya per tanggalnya juga beda dan untuk tempatnya juga beda, jadi notanya berbeda Kak. Kalau menurut saya sih kan walaupun di notanya beda tanggal, beda tempat segala macam, tapi kan di rincian laporan keuangan tuh nggak ada tanggal, nggak ada keterangan tempat juga. Jadi ya lebih baik yang kalau kayak gitu tuh si Jiro dia jadinya 3 dus aja gitu, nggak apa-apa. Walaupun nanti notanya jadi 3 gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki untuk itu. Oke, terima kasih jawabannya. Terus kita lanjut ke bendahara Kominfo di HSN, tolong turun. Oke, ada di laporan keuangannya, dek, turun lagi sedikit. Ya, oke, stop. Ini juga sama ya di konsumsi peserta. Saya nggak tahu HSN tuh seharusnya sehari aja kan ya? Erika, sehari aja. Berarti ya ini nggak beda tanggal dan kemungkinan mungkin notanya beda tempat, mana ya bendahara Kominfo? Ya, beda tempat. Mereka izin menjawab, untuk konsumsi peserta ini kan awalnya 150.000 aja, lalu kita membeli lagi untuk konsumsi peserta lagi, dan sebenarnya tempatnya sama, cuma yang awalnya kita beli 150.000 terus di agak siaran kita nambah konsumsi lagi Kak. Oh, oke. Ya kalau kayak gitu lebih baik digabung aja, soalnya nggak ada apa ya, istilahnya kan itu masih dalam satu kegiatan HSN juga, dan kalian cuma istilahnya nambah aja dan nggak ada yang sebetulnya kayak fatal atau mempengaruhi laporan keuangan sampai itu harus dibedakan gitu, sampai harus ini gara-gara ini laporan keuangannya jadi rancu gitu atau apa gitu ya. Jadi digabungkan aja. Terus sebagai contoh ya di sini kayak hadiah lomba, konsumsi peserta itu kan banyak yang nggak ada satuannya ya kayak ya kan.
Mungkin teman-teman sendiri untuk hadiah lomba itu, misalnya kalau misal hadiah lomba itu ada 3 paket, ya ditulisnya 3 paket aja. Jadi kita bisa tahu, walaupun kalian mungkin berpikir, oh tapi kak juara 1 tuh harganya 150, juara 2 tuh 100, juara 3 tuh 50.000, dan harganya nggak sama, ya nggak apa-apa. Yang jelas kan biar kita tahu aja, oh hadiah lomba ternyata ada 3 paket dan totalnya tuh 300.000. Nanti untuk rincian lainnya itu bisa dilihat di nota kak, atau nanti mungkin di pelaporan secara verbal. Sama untuk konsumsi peserta juga ya, mau diperhatikan konsumsi peserta itu nggak mungkin yang kalian nggak ngitung satuan per piecesnya ya, untuk bendahara bidang juga. Jadi diperbaiki kalau ada konsumsi peserta yang bisa dihitung berapa kotak atau berapa box gitu. Ini untuk disaran. Notulensi ketinggalan? Ketinggalan. Oke, saya ulang ya. Ketinggalannya sampai di mana? Atau harus saya ulang lagi dari awal? Ya, karena di sini di nomor 7 konsumsi peserta mohon diperbaiki ya, itu mungkin bisa ditambahkan konsumsi peserta di pelaporan keuangan HSN ya, mohon disatukan Oke, saran berikutnya di nomor 8 untuk rincian yang bisa dijabarkan berapa banyak satuannya, mohon dituliskan secara rinci. Ya, oke, saran berikutnya. Untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang mempunyai arti sama, sebagai contoh seperti box dan kotak, mohon dituliskan salah satunya saja, atau dalam kata lain formatnya disamakan. Oke, lanjut untuk saran ke-10. Format alignment, format ALING, MENT, alignment. Align, ALIGN, salah sudah kan sampai format ALIGN, alignment, MENT. Ya, itu yang di atas yang ya. Untuk penulisan uang juga disamaratakan, mau rata kiri atau rata kanan. Oke, yang berikutnya ini nggak perlu dimasukkan saran, tapi tolong ya bendahara bidang diperhatikan penulisan uang yang benar tanpa spasi. Jadi nanti diperiksa lagi kalau misalnya memang penulisan uang kalian ada yang pakai spasi atau enggak, supaya laporan ke atasnya juga ke fakultasnya lebih enak. Oke, ya mungkin itu aja, sekian dari saya ya kan. Terima kasih juga atas laporan keuangannya dan kerjasama antara bendahara master dengan bendahara bidang. Saya sangat mengapresiasi untuk laporan keuangan ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jun
atas saran-sarannya. Mungkin karena opsi tadi disepakati untuk dimaksimalkan hingga pukul 8:45 dan sudah lewat, saya tanyakan kembali kepada forum, apakah estimasinya ingin ditambah atau bagaimana? Oke, dipersilakan. Izin pimpinan, saya Nugraha Pamungkas dari Statistika Angkatan 2024 mengajukan opsi untuk penambahan bahasan LRK hingga pukul 9.20. Terima kasih. Oke, baik. Saya tanyakan lagi kepada forum, apakah ada opsi lagi? Baik, apakah opsi 1 dapat dicukupkan? Oke, opsi 1 dari Anugrah untuk penambahan hingga pukul 9.20, apakah disepakati? Oke, opsi 1 disepakati. Baik, saya buka kembali sesi pembahasan untuk LRK dan Himasta. Jika dari forum ada yang ingin bertanya, saya persilakan hingga pukul 8:55. Kepada Kak Nur, saya persilakan. Yang jawab boleh bendahara bidang. Pertanyaan ke Kominfo. Sebelumnya mau tanya, buat draftnya buru-buru Pak? Untuk proker HSN. Izin jawab Pak. Tidak, tapi mungkin ada kesalahan di bagian pemasukan. Coba jelaskan kesalahannya. Baik Kak, saya izin menjelaskan di bagian rincian itu seharusnya di total pemasukannya itu tertulis 1,8 dan di total kas bidang Kominfo itu 500.000. Jadi sesuai dengan sisa yang di bawah itu 101.000. Oke, itu aja, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih karena atas pertanyaannya. Mungkin kepada teman-teman forum yang ingin bertanya lagi atau memberi saran kepada LK dari Himasta, saya tunggu hingga pukul 8:58. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:58 dan tidak ada yang ingin bertanya lagi dari forum, maka saya cukupkan untuk pembahasan dari LRK Himasta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada forum yang sudah bertanya dan memberikan saran, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman PJ, bendahara serta sekretaris yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman forum. Sebelumnya selanjutnya untuk sesi pleno ketiga ini adalah
pandangan umum dari LPJ dan LRK dari Himasta periode ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke pandangan umum, mungkin saya tanyakan dulu kepada forum, apakah ada estimasi waktu untuk waktu diskusi di tiap-tiap angkatan serta MPP. Kepada forum saya persilahkan. Oke, saya persilahkan. Izin pimpinan, saya Anugrah Pamungkas dari Statistika Angkatan 2024 ingin mengajukan opsi terkait waktu diskusi untuk pandangan umum LPJ dan LRK selama 1 kali 4 menit. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada opsi lain dari forum? Baik, apakah opsi 1 dari saudara Anugrah dapat dicukupkan? Oke, opsi 1 dari saudara Anugrah untuk estimasi waktu diskusi pandangan umum dilakukan selama 1 kali 4 menit. Apakah disepakati? Oke, opsi 1 disepakati. Baik, sembari menunggu, mungkin bisa di share screen dulu. Oke, baik, untuk estimasi waktu diskusi saya mulai dari sekarang. Selanjutnya, sembari menunggu hasil diskusi dari teman-teman forum, kami seluruh BPI dan BPH Himasta izin untuk keluar dari forum terlebih dahulu. Lihat aja itu salah anunya. Cek. Baik, karena estimasi waktu untuk diskusi perangkatan dan MPP telah usai, maka akan saya buka sesi pandangan umum untuk setiap angkatan dan MPP. Terlebih dahulu, saya tanyakan untuk statistika angkatan 2019, apakah ada perwakilan yang ingin menyampaikan pandangan umumnya terhadap LPJ dan LK dan Himasta? Oke, baik. Karena tidak ada yang menyampaikan pandangan umum, mungkin saya lanjut ke matematika angkatan 2019. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Baik, karena tidak ada, mungkin saya lanjutkan kepada statistika angkatan 2020. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Baik, saya lanjutkan kepada matematika angkatan 2020. Apakah ada yang ingin menyampaikan pandangan umum untuk LPJ dan LK dari Himasta? Oke, saya lanjutkan karena tidak ada. Saya lanjutkan kepada statistika angkatan 2021. Apakah ada perwakilan yang ingin membacakan pandangan umum? Oke, di sini saya Indri selaku perwakilan dari Statistika 2021 menerima LPJ dan LRK dengan syarat memperbaiki sampai terhitung H+5 setelah Mubes berakhir dan dapat membersamai untuk kepengurusan periode selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Indri selaku perwakilan dari angkatan 2021 ke angkatan 2021. Mungkin saya lanjutkan untuk matematika angkatan 2021. Apakah ada yang ingin membacakan hasil diskusi? Ya, silakan. Baik, saya Nur Hayati dari Matematika 2021
menerima LPJ dan LRK dengan syarat memperbaiki LPJ dan mempertimbangkan saran-saran yang ada dengan tenggat H+7 setelah lulus. Baik, terima kasih Kak Nur atas hasil diskusinya, penyampaian hasil diskusinya, mohon maaf. Mungkin saya lanjutkan untuk statistika angkatan 2022 kepada perwakilan. Saya persilakan untuk dapat menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman. Cek, baik. Izin masuk, saya Salman dari Statistika 2022. Sebelum itu menyampaikan hasil diskusi, mungkin saya apresiasi kepada pengesahan Himasta 2025 tahun ini. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami bertiga yang hadir, mungkin kami menerima LPJ dan LRK dengan syarat memperbaiki draft sesuai dengan saran dan juga tanggapan, serta dapat membersamai dan juga membantu selama 1 periode ke depan, serta kelas 7 setelah MUBES. Kita dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Salman selaku perwakilan dari angkatan 2020, Statistika angkatan 2022. Mungkin saya lanjut kepada perwakilan dari Matematika angkatan 2022. Kepada Mita, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Melati Elvita selaku perwakilan dari Matematika 2022. Sebelumnya kami mengucapkan selamat dan mengapresiasi teman-teman pengurus yang telah berhasil melewati dan menjalani kepengurusan dengan baik. Dan setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menerima laporan pertanggungjawaban dan laporan rincian keuangan Himasta dengan harapan dapat memperbaiki laporan berdasarkan saran dan tanggapan yang telah disampaikan oleh forum selambat-lambatnya H+10 setelah MUBES selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Meta atas penyampaian hasil diskusi dari teman-teman angkatan Matematika 2022. Kemudian saya lanjut kepada Statistika angkatan 2023, kepada teman-teman angkatan Statistika angkatan 2023, saya persilakan. Izin pimpinan, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Haidil, perwakilan dari teman-teman Statistika angkatan 2023. Sebelumnya kami sangat mengapresiasi terhadap kinerja selama 1 tahun periode di masa tahun 2020. Setelah mempertimbangkan hasil diskusi kami menerima LPJ dan LRK dari masa tahun periode 2025 dengan syarat memperbaiki dan mempertimbangkan dari saran yang telah dibahas, dan juga kami berharap untuk BPH yang sekarang dapat membersamai atau memberikan masukan dan arahan untuk periode selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Haidil selaku perwakilan dari angkatan 2023. Selanjutnya saya lanjut ke Matematika angkatan 2023 kepada teman-teman angkatan Matematika angkatan 2023, saya persilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yaya dari Matematika angkatan 2023. Di sini Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Yaya, perwakilan dari Matematika angkatan 2023. Berdasarkan hasil diskusi kami,
dan kemurahan hati dari teman-teman kami memutuskan untuk menerima LPJ dan LRK dari Himasta periode tahun 2025 dengan syarat memperbaiki seluruh draft sesuai dengan saran dan tanggapan yang telah diberikan. Maksimal H+7 setelah MUBES selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pandangan umum dari Matematika Angkatan 2023. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada Statistika Angkatan 2024. Saya persilahkan. Oke, baik, saya persilahkan. Izin masuk pimpinan. Jadi saya Kresna sebagai perwakilan Statistika Angkatan 2024 ingin menyampaikan pandangan umum dari kami, yakni kami memutuskan untuk menerima LPJ serta LRK berdasarkan saran dan syarat yang telah ditentukan, maksimal H+7 setelah MUBES selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Matematika Angkatan 2024 kepada perwakilan dari Matematika Angkatan 2024. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Agung Putra Pratama dari Matematika 2024 sekaligus jadi perwakilan untuk penyampaian pandangan umum dari Matematika 2024. Kami Matematika 2024 itu menerima LPJ dan LRK dari Himasta tahun 2025 dengan estimasi memperbaiki terhitung H+5 setelah MUBES selesai, dan juga semangat kakak membimbing tahun kedepannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari Matematika Angkatan 2024. Mungkin saya lanjut aja kepada Statistika Angkatan 2025. Kepada teman-teman Statistika Angkatan 2025, saya persilahkan. Cek. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Rarata Keteko dari perwakilan Statistika Angkatan 2025. Izin menyampaikan pandangan umum terkait LPJ dan LRK. Kami memutuskan untuk menerima LPJ dan LRK berdasarkan syarat-syarat yang telah diberikan dengan syarat yaitu memperbaiki terhitung H+5 setelah MUBES selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari Statistika Angkatan 2025. Mungkin akan saya lanjut kepada Matematika Angkatan 2025 kepada perwakilan dari Matematika Angkatan 2025. Saya persilahkan. Baik, izin pimpinan. Sebelumnya terima kasih sudah memperkenalkan kesempatan. Saya mengotorisan atas perwakilan Matematika 2025 izin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pandangan umum LPJ dan LRK. Kami memutuskan untuk menerima LPJ dan LRK dengan syarat yaitu memperbaiki draft berdasarkan saran dan tanggapan terhitung H+7 setelah MUBES berakhir dan juga mempersamai kepengurusan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pandangan umum dari Matematika Angkatan 2025. Oke, baik, selanjutnya saya akan lanjutkan terlebih dahulu kepada MPP dari Himasta. Oke, kepada Ganeswa saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nisa dari MPP. Saya akan memberikan pandangan umum. Oke, berdasarkan dengan hasil diskusi saya dan teman-teman MPP, kami dari MPP Himasta menerima LPJ dan LRK Himasta dengan syarat memperbaiki LPJ dan LRK sesuai dengan saran dan masukan yang sudah disampaikan oleh forum
terhitung H+3 setelah MUBES berakhir, serta melakukan pengkajian kembali mengenai proker sama mendampingi mendampingi kepengurusan selanjutnya selama 1 periode. Dan kami juga mengapresiasi buat teman-teman BPH dan juga teman-teman pengurus karena sudah mengerjakan proker dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Oke, baik, terima kasih. Kaniswa selaku perwakilan dari MPP Himasta, mungkin akan saya lanjut kepada MPP Gamatika. Oke, baik, terima kasih. Karena tidak ada perwakilan dari MPP Gamatika, maka akan saya lanjut kepada mohon maaf sebelumnya. Oke, saya lanjutkan saja untuk kepada MPP dari HMJ Matematika. Mungkin kepada perwakilan dari MPP HMJ Matematika, saya persilahkan. Baik, saya mewakili MPP HMJ Matematika. Berdasarkan diskusi kami menerima LPJ dan LRK Himasta dengan syarat memperbaiki LPJ dan LRK serta melengkapi segala kekurangan yang ada dan mempertimbangkan saran dan masukan yang sudah disampaikan oleh forum terhitung H+3 setelah MUBES. Dan kepada para BPH yang akan dimisioner bersedia mendampingi kepengurusan periode selanjutnya. Mungkin itu aja. Kemudian terakhir dari saya mewakili MPP HMJ Matematika mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak sudah bertahan dan mau melakukan kinerja dengan sangat baik sampai hari ini, walaupun kita tahu juga banyak kesibukan, tapi kalian tetap bertahan sampai hari ini. Terima kasih banyak, dan harapannya untuk kedepannya ketika kalian menjadi MPP, tolong dampingi adik-adiknya dengan baik, jangan hilang-hilang, segala yang baik dari sebelumnya dipertahankan dan jadi lebih baik lagi, yang buruknya silahkan ditinggal. Ya itu aja, dan yang terakhir semangat skripsinya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas teman-teman forum yang telah menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman semua. Mungkin karena pembacaan dari setiap angkatan dan MPP telah usai, maka saya cukupkan untuk sesi penyampaian dari LPJ dan LRK serta pandangan umum dari Himasta. Mungkin sebelum saya berikan kepada Presidium 1, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman BPH, teman-teman BPI, dan teman-teman pengurus yang telah menjalankan proker-proker dari Himasta yang cukup banyak ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih juga kepada kakak abang MPP yang telah memberikan saran-sarannya kepada kami BPH dan BPI dari Himasta, serta saya mewakili BPH dan BPI dari Himasta mengucapkan banyak terima kasih lah kepada kalian semua, dan apabila ada salah kata, salah perbuatan selama kami menjalankan satu kepribadian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari Kak Susi ada sepatah dua patah kata. Oke, sebelum kembali ke saya dulu sebentar ya Kak ya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata
kata-kata saya, izinkan saya untuk menyombongkan diri untuk terakhir kalinya ya. Perkenalkan, saya Susi Hasriani, Wakil Koordinator Himasta periode 2025. Oke teman-teman, menjadi Wakil Koordinator Himasta itu adalah keputusan yang saya buat kurang dari 3 menit. Beneran, di dalam kali mau nggak? Mau gitu. Walaupun sebenarnya saya ragu, walaupun sebenarnya saya takut, tapi saya berprinsip bahwa jalan aja dulu, mikirnya belakangan. Dan sampai hari ini saya harus bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil kurang dari 3 menit tersebut. Dan oleh karena itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PI dan BPH Himasta, teman-teman pengurus Himasta, kakak abang MPP, teman-teman staf 23 dan staf 24 dan 25 yang telah membuat keputusan yang saya buat kurang dari 3 menit merupakan keputusan yang gak pernah saya sesali hingga detik ini. Masukan buat, mungkin masukan saran buat teman-teman yang nantinya akan melanjutkan estafet kepengurusan ini adalah lakuin aja, meskipun kamu takut, meskipun kamu ragu, karena sejujurnya gak ada orang yang benar-benar siap. Siap itu dibentuk oleh waktu seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Susi atas kata-katanya. Oke, mungkin karena estimasi waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.24 dan sudah lewat dari estimasi, mungkin saya cukupkan untuk pembacaan pembahasan dari LPJ LRK dari Himasta serta penyampaian dari pandangan umum. Saya pamit akan menyerahkan sidang kepada pimpinan pertama.